Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita masuk materi baru ya tentang persamaan reaksi. Untuk persamaan reaksi, Ibu rasa udah pada pernah dengar ya tentang persamaan reaksi, apalagi ini kita udah belajar kimia ya kan. Nah, jadi untuk persamaan reaksi sendiri itu adalah pernyataan yang menunjukkan berlangsungnya suatu reaksi, di mana reaksi ini ditulis dengan menuliskan juga rumus kimia beserta dengan wujudnya. Jadi harus dituliskan nih rumus kimianya kira-kira dalam reaksi itu apa-apa aja, ya kan? Kemudian wujud dari si zat kimia tersebut apa, kayak gitu, itu harus dituliskan. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa fase dalam reaksi. Fase itu sendiri menunjukkan wujud dari zat, ya. Jadi ada 4 fase yang perlu diketahui dalam kimia. Yang pertama ada solid. Di sini dilambangkan dengan S ya. Solid dilambangkan dengan S. Dia memiliki wujud padatan. Jadi zat-zat yang dia wujudnya padat itu dia fasenya solid gitu. Kayak misal karbon, logam kayak gitu. Itu kan dia wujudnya padatan ya. Kan maka dia wujudnya solid. Atau kalau misalnya dalam suatu reaksi kimia ini kan kadang menghasilkan endapan, ya kan? Nah, endapan ini kan wujudnya juga padat gitu. Makanya ya untuk fasenya itu juga fase solid ya. Kemudian yang kedua ada fase gas. Kalau gas sepertinya udah tahu ya, padahal wujudnya ya gas gitu. Oke. Kemudian ada yang ketiga aquos namanya. Nah, untuk aquos itu dia memiliki wujud campuran atau larutan. Di mana larutan ini dia berarti ada zat terlarut, ya kan? Entah itu zat terlarutnya wujudnya padatkah atau cair, bisa aja dicampurkan dengan pelarut ya. Jadi dicampurkan, dimasukkan ke dalam pelarut gitu. Misal air atau gampangnya contohnya itu garam. Ya kan? Garam ini kita masukkan ke dalam air, kita aduk sampai dia larut. Nah, itu namanya larutan gitu. Jadi kalau yang larutan atau campuran itu disebutnya sebagai aquos fasanya. Oke, yang terakhir liquid. Liquid ini dia memiliki wujud yang cair ya. Jadi dia zat cair, itulah dia liquid, seperti misalnya air atau minyak, alkohol, itu kan dia wujudnya cair ya. Nah, itu dia disebutnya fasenya liquid. Atau lelehan dari logam itu juga disebutnya fasenya liquid. Nah, terus Bu, apa bedanya liquid sama aquos? Kan sama-sama cair, ya kan? Bedanya kalau liquid itu dia zat murni, kayak yang Ibu bilang tadi, misal air, ya kan? Atau minyak, atau lelehan logam yang dia belum dicampur dengan apapun, kayak gitu. Jadi yang dia zat murni itulah dia disebutnya liquid. Tapi kalau aquos tadi kan udah ada Ibu jelaskan ya, dia campuran gitu. Jadi biarpun dia sama-sama cair, bedanya kalau liquid dia masih murni, tapi kalau yang aquos itu dia wujudnya campuran, kayak gitu. Oke? Selanjutnya, nah kita udah masuk ke persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi di sini ada contohnya. Mg dalam fase solid, ya kan? Kemudian ditambah 2HCl dalam fase aquos menghasilkan MgCl2 dalam fase aquos juga, kemudian ditambah gas H2. Oke. Nah, dalam reaksi ini dia dibagi menjadi 2 ya, secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang namanya reaktan. Reaktan itu yang sebelum tanda panah ya, dan yang satu lagi namanya produk setelah tanda panah. Nah, hasil yang namanya reaktan itu adalah zat-zat pereaksi ya, bahan reaksi lah gampangnya. Oke, sedangkan kalau produk ini adalah hasil reaksinya gitu. Nah, untuk reaksi yang ini cara bacanya magnesium dalam wujud solid ditambah 2HCl dalam fase aquos menghasilkan. Jadi tanda panah di sini dibaca menghasilkan atau menjadi. Nah, tanda panah ini sendiri ini seperti sama dengan ya kalau di matematika kayak gitu. Oke, menghasilkan MgCl2
magnesium klorida dalam fase aquos ditambah H2 hidrogen dalam fase gas. Untuk tata nama senyawa kita udah belajar di materi sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat ya, di sini ada angka 2 di depan HCl, ya kan? Nah, angka 2 di depan HCl ini dia disebut sebagai koefisien reaksi. Ya, koefisien reaksi. Terus Bu, kalau yang nggak ada angkanya ini berarti nggak ada koefisiennya kah? Bukan ya. Jadi dia bukan nggak ada koefisiennya, tapi koefisiennya itu 1. Oke, nah untuk koefisien 1 itu nggak perlu kita tulis gitu. Oke, nah selanjutnya yang angka 2 kecil di belakang, nih seperti MgCl2 ya kan. Terus H2 itu disebutnya sebagai angka indeks. Oke, nah untuk angka koefisien itu menunjukkan jumlah zatnya secara keseluruhan. Jadi kayak HCl nih, ya kan? Dia kan di depannya ada 2. Berarti jumlah HCl-nya itu ada 2, gitu. Jadi hanya ada 2, Cl-nya juga ada 2, gitu. Jadi angka 2 yang di depan ini punya keseluruhan senyawanya. Sedangkan angka indeks itu hanya milik dari unsur yang ada di depannya, ya. Jadi misal MgCl2, ya udah 2-nya ini cuman punya si Cl aja. Berarti yang 2 di dalam MgCl2 itu hanya si Cl. Mg-nya ya cuman 1. Kayak gitu. Oke, bisa ya bedain antara koefisien dan indeks. Kalau koefisien ini punya keseluruhan angkanya, punya keseluruhan unsur yang ada di belakangnya, jadi hanya ada 2, Cl-nya juga ada 2. Tapi kalau angka indeks ini hanya milik unsur yang ada di depannya aja. Jadi MgCl2 yang 2 cuman Cl-nya aja. Mg-nya tetap 1. Kayak gitu dia. Oke? Itu tadi ya, reaktan, produk, koefisien, dan indeks. Oke, nah sekarang kita masuk ke penyetaraan reaksi ya. Nah, jadi dalam penulisan reaksi kimia itu harus dinyatakan dalam persamaan yang setara. Maksud setara di sini artinya jumlah zat atau unsur yang ada di ruas kiri, tadi ruas kiri itu reaktan ya sebelum tanda panah, ya kan, harus sama jumlahnya dengan zat atau unsur yang ada di ruas kanannya atau produk tadi sebutannya, ya kan. Jadi intinya jumlah unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur di ruas kanan, kayak gitu. Oke. Nah, untuk penyetaraan reaksi kimia ini bisa kita lakukan dengan cara permisalan, ya. Sebenarnya ada 2 cara, ada cara langsung dan cara permisalan. Cuman kalau cara langsung itu dia pakai tebak-tebakan aja gitu. Tapi kalau misalnya yang yang lebih aman dipakai itu yang cara permisalan kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini koefisien zat-zat dalam reaksi ini bisa kita misalkan sebagai A, B, C seterusnya. Ya, kalau misalnya ada 4 zatnya ya udah sampai D. Kalau ada 5 berarti sampai E, kayak gitu. Kita misalkan aja. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. N2 dalam fase gas ditambah H2 dalam fase gas menghasilkan NH3 dalam fase gas. Kalau kita lihat di sini ini kan belum setara ya. N-nya di sini cuma ada 2 N-nya di sebelah kiri, ya kan? Sedangkan di kanan N-nya cuma 1. Gitu. Nah, kemudian H-nya di sini ada 2. Kemudian di kanannya cuma ada 3 gitu. Kalau kita lihat kan belum setara ya. Maka di sini kita setarakan dulu dengan cara apa? Kita misalkan. Jadi A N2 berarti koefisien N2-nya ini jadi A, kemudian B H2 berarti B-nya H2-nya sebanyak B ya kan. Kemudian koefisien NH3-nya ini C. Ini C ya, C-nya di sini. Oke. Nah, udah kita misalkan. Nah, sekarang supaya dapatlah kita dapatlah kita koefisiennya masing-masing. Ini kan kita lihat tadi katanya reaksi yang setara itu kalau misalnya jumlah atom di kiri harus sama jumlah atom yang ada di kanannya, ya kan? Kalau misalnya kita tinjau dari N, ya, N kan ada di sini ya, ada di N2 dengan koefisien A, kemudian ada di NH3 dengan koefisien sebanyak C. Berarti kan ada di A dan di C. Jadi untuk menyetarakan si N, ini kita buat N-nya yang ada di A ada berapa?
kan ada 2. Maka kita buat 2A. Gitu. Sama dengan, karena di sini kan setelah tanda panah nih si C-nya, ya kan? Maka sama dengan. Nah, di C, N-nya ada berapa? Kan cuma ada 1. Maka untuk N ini 2A sama dengan C. Karena di A N-nya ada 2 dan di C N-nya cuma ada 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat untuk H. Karena kan di sini yang kita setarakan cuma N dan H aja ya. Nah, untuk H, kita lihat H itu kan pertama ada di B. Di B dia ada 2. Maka 2B, ya kan? Menghasilkan NH3 di C, ya kan ada H juga di sini. Nah, di C hanya kan ada 3, maka 2B sama dengan 3C. Oke? Nah, kalau misalnya A itu kita anggap adalah 1, ya kan? Kalau misalnya A itu kita anggap 1, ini supaya dapat ya. Makanya salah satunya itu harus kita misalkan gitu. Jadi kalau A-nya itu kita anggap 1, maka tadi kan 2A sama dengan C. Tadi kalau misalnya A-nya adalah 1, maka 2 dikali 1 sama dengan C. Maka C adalah 2, ya kan? Nah, udah dapat ya, A-nya udah, C-nya udah, ya kan? Selanjutnya tinggal yang B. Nah, tadi 2B itu sama dengan 3C, ya kan? Maka 2B sama dengan 3 dikali C-nya. Tadi kan kita udah dapat 2, ya kan? Maka 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka 2B sama dengan 6, maka B jadi 6 dibagi 2. Kan gitu ya, karena pindahkan 2-nya gitu. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka A-nya kita dapat 1, B-nya kita dapat 3, dan C-nya kita dapat 2. Maka reaksi yang setaranya itu adalah N2 dalam fase gas. Ingat kalau koefisien 1 nggak kita buat ya koefisiennya. Ditambah 3H2 dalam fase gas menghasilkan 2NH3 juga dalam fase gas. Kayak gitu dia. Oke? Nah, contoh soal yang selanjutnya, ini ada CH4 ditambah O2 dalam fase gas, sama-sama dalam fase gas ya, menghasilkan CO2 dalam fase gas juga, ditambah 2H2O, ya kan? Nah, sama seperti sebelumnya, ini kita misalkan dulu A, B, C, dan D. Ini kurang rapih ya, nggak apa-apa. Kita lihat aja, ini A, CH4 ditambah B, O2 menghasilkan C, CO2 ditambah D, H2O, kayak gitu ya. Oke, nah sama seperti sebelumnya, jumlah zat yang di kiri kan harus sama-sama yang di kanan. Di sini unsur-unsurnya kan ada C, H, dan O, ya kan? Nah, kita lihat untuk yang C, ini kan dia ada di A dan ada di C. Di mana di A, C-nya itu ada 1, ya kan? Kemudian yang di C sama, C-nya juga cuman ada 1. Ini cuman ada 1 ya. Ini juga cuman ada 1. Maka, kalau kita tinjau dari unsur C, A itu sama dengan C. Karena jumlah C-nya sama-sama 1, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita tinjau dari atom H, kita lihat atom H di sini ada di A dan ada di D. Di mana di A H-nya itu ada 4, sedangkan di D hanya ada 2, ya kan? Yang terakhir kita tinjau dari O itu ada di B, ada di C, dan ada di D. Kalau kita lihat O-nya yang ada di B itu 2, maka 2B, ya kan? Ini kan setelah B kan tanda panah ya, berarti sama dengan, ya kan? Sama dengan O-nya yang ada di C kan ada 2 juga, maka 2C ditambah O yang ada di D itu cuma 1, ya kan? Maka ditambah D aja. Oke, ini kalau misalnya kita tinjau per unsurnya. Nah, kita lihat sama seperti sebelumnya, kita misalkan aja A-nya itu 1. Maka kalau A-nya 1, kan tadi A sama dengan C. Jadi kalau A1 ya berarti C juga 1. Kan kayak gitu. Oke? Selanjutnya, yang ada hubungannya sama A. Kan si D ya, dimana tadi 4A sama dengan 2D. Tadi A-nya 1, berarti 4 dikali 1 sama dengan 2D. Maka kalau kita cari D, itu jadi 4 dibagi 2, ya kan? Maka hasil D-nya adalah 2. Kayak gitu. Oke? Udah dapat kita A, udah dapat C, udah dapat D. Tinggal kita cari B-nya. Tadi katanya 2B itu sama dengan 3C ditambah D. Maka 2B sama dengan 2 dikali C. C-nya tadi 1, kemudian ditambah D. D-nya 2. Maka 2B sama dengan 4.
Ya kan? Karena 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka B sama dengan 4 dibagi 2. Karena kan pindah ya 2-nya yang di sini. Ya kan? 2 yang di B kan pindah. Maka jadi 4 per 2, maka B-nya kita dapat 2. Udah dapatlah kita A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, dan D-nya juga 2. Maka reaksi setaranya itu jadi CH4 dalam fase gas ditambah 2O2 dalam fase gas menghasilkan CO2 dalam fase gas ditambah 2H2O dalam fase gas juga. Kayak gitu dia. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.